Halo semuanya, selamat bergabung di channel saya, channel Muasdain. Jadi kali ini aku akan membahas tentang lowongan pekerjaan di pertambangan. Beberapa teman-teman yang belum like, silahkan di like, dan belum di share silahkan di share. Terima kasih yang udah like dan share, jangan lupa di subscribe. Oke, saya lanjut. Di pertambangan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyiapkan lowongan-lowongan pekerjaan seperti operator, admin, supervisor, foreman, dan macam-macam. Namun di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sebelum masuk ke pertambangan lebih baiknya dipersiapkan berkas-berkasnya agar tidak kecewa pada saat melakukan interview. Beberapa yang harus dipersiapkan. Simak video saya selanjutnya. Nah, ketika telah mempelajari brosur-brosur lowongan pekerjaan yang ada di internet, nah, di situ perlu teman-teman memfilter perusahaan-perusahaan mana saja yang teman-teman tujukan lamarannya. Karena beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan, khususnya pertambangan, banyak juga yang tidak resmi, ada juga yang resmi. Nah, lebih diprioritaskan adalah yang resmi dan yang sudah benar-benar terbukti di tengah masyarakat bahwa perusahaan itu benar-benar operasionalnya sesuai dengan standar safety dari pemerintah, sudah menerapkan safety dari pemerintah, baik dari kesejahteraan terhadap karyawan maupun penerapan safety-nya di area kerjanya, yaitu undang-undang K3-nya sudah mumpuni lah. Terutama teman-teman sebelum melamar di pertambangan harus memperhatikan juga bagaimana pendapat dari seluruh masyarakat di sekitarnya, yakni bakti sosialnya perusahaan itu terhadap masyarakat. Jadi tidak serta-merta kita melamar di pertambangan terus langsung ketika kita di work interview dipanggil langsung kita ACC begitu saja dan langsung kita terima begitu saja, karena itu bisa berefek pada pengalaman kerja nantinya kita di perusahaan selanjutnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini saya udah 2 tahun nih kerja di pertambangan di Kalimantan Selatan. Awalnya saya juga mempelajari, saya juga tidak begitu tertarik untuk kerja di pertambangan karena sebelumnya saya kerja di industri operasional pelabuhan penumpukan peti kemas. Saya dulu non skill, kemudian saya di training, lalu saya bisa membawa alatnya itu crane tower. Nah, setelah saya menimbang untuk masuk di pertambangan, lalu saya memilah-milih nih perusahaan-perusahaan mana saja yang bagus untuk cocok dengan skill saya. Karena saya punya juga skill admin, maka waktu itu saya melamarlah di perusahaan tempat saya bekerja ini adalah admin, walaupun saya punya skill dan basic dari operator. Terus, nah dari situ saya memperhatikan kesejahteraan karyawannya, bagaimana kesehatannya terhadap karyawan. Dan ya waktu itu saya melihat benar-benar bagus sih. Nah 3 bulan selang waktu itu saya udah dipanggil. Saya melakukan interview dan saya di tes kesehatan. Seminggu saya menunggu hasilnya, alhamdulillah saya lulus. Nah setelah itu baru saya menyiapkan semua berkas-berkasnya. Yang ketika interview memang kita sebenarnya sebelumnya sudah melamar nih, sudah mengajukan lamaran yang sebelum kita dipanggil itu lamaran kita bakal diproses, tapi ketika kita work interview kita harus lebih mempersiapkan lagi berkas-berkas yang bisa kita perlihatkan kepada yang menginterview kita itu. Nah di situ saya membawa ijazah, saya bawa CV, saya bawa pengalaman kerja, terus saya bawa riwayat pekerjaan saya sebelumnya, dan saya juga menyiapkan sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang banyak sekali mengalami kegagalan melamar di pertambangan itu benar-benar harus diperhatikan ya, karena persiapan kita itu harus sesuai dengan bagaimana cara kita juga berbicara ketika di depan yang mewawancara itu. Jadi seperti itu. Nah, setelah teman-teman pada langkah selanjutnya diproses untuk di wall interview, nah disitulah teman-teman bisa memperlihatkan bagaimana kualitas dari ijazah teman-teman itu sendiri. Misalkan dari universitas mana, ditanyakan IPK-nya berapa, terus
skillnya bagaimana, profilnya bagaimana, itu semua harus teman-teman bisa menjelaskan secara detail kepada yang mewawancara. Terus yang kedua, teman-teman akan ditanya, kamu bisanya apa, kamu skillnya apa. Kalau misalkan yang ijazahnya SMA, itu bakal ditanya skillnya apa, karena bisa diarahkan untuk menjadi operator. Operator di sini ada banyak sekali, ada loader, ada hauler, ada pokoknya macam-macam lah. Ada hauler, ada loader, ada support. Nah, di situ klasifikasi dari sekian banyaknya alat-alat pertambangan. Loader itu terdiri dari PC, hauler itu terdiri dari yang mengangkut batu bara, contohnya dump truck dan adek. Terus yang ketiga support. Support itu seperti doser, doser dan apa satunya ya, grader. Nah, grader. Tapi teman-teman ketika ditanya ketika uang interviewnya nanti ditanya apakah kamu punya skill atau tidak, bisa dijawab seadanya aja, sesuai dengan kemampuan dari teman-teman sekalian. Kalau memang memiliki skill di komputer, itu bakal ditempatkan di kantor, dijadikan admin atau foreman office. Nah, terus yang ketiga akan ditanya dari perusahaan mana pernah bekerja. Dari perusahaan mana pernah bekerja. Nah, di situ jelaskan aja berapa tahun bekerja, skillnya apa, dan pernah menjadi apa di bagian perusahaan itu. Nah, itu bakal menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima teman-teman sekalian. Diperlihatkan juga sertifikatnya, dijelaskan pokoknya semuanya, kekurangan dan kelebihannya. Tapi paling anti di perusahaan itu jangan pernah menanyakan gaji. Terus ketika ditawarkan dengan gaji sekian, bilang aja seadanya, berapapun itu, yang penting saya bisa belajar dan bergabung di perusahaan Bapak. Ya, seperti itu ya teman-teman ketika melakukan interview. Jadi banyak sekali yang gagal ketika melakukan interview di pertambangan karena menyoroti gaji sama kesejahteraan perusahaan. Untuk gaji dan kesejahteraan baik kesehatan maupun biaya hidup yang ditanggung oleh perusahaan itu bisa dipikirkan perusahaan ketika kita sudah bekerja. Contohnya saya ya, ketika saya sudah bekerja di perusahaan, saya nggak tahu nih, saya udah ya kerja gitu aja sambil belajar. Saya pengen belajar ini, saya pengen mengenal pertambangan. Akhirnya saya kaget tuh melihat gaji saya yang sebelumnya saya cuma guru biasa di perusahaan saya dulu. Dan ketika saya kerja di pertambangan, istri itu dikasih juga dikasih tunjangan lah dari perusahaan. Terus kesehatan kita juga ditanggung. Kesehatan itu tidak hanya sampai di klinik, tapi sampai rumah sakit besar, apapun penyakitnya bakal dibiayai dan dibayari perusahaan. Contoh dari cerita dari teman saya itu, dia tuh waktu itu sakit kan, terus didiagnosa dia tuh kena kanker otak. Nah, kanker otak itu kan mahal kan. Nah, itu sampai biayanya itu di backup semua sama perusahaan, dikirim ke Singapura untuk melakukan pengobatan. Nah, di situ benar-benar saya kagum sama perusahaan. Ya itu sih, maksudnya ketika kita mau masuk ke perusahaan jangan serta-merta ditawari kerjanya sekian-sekian, gajinya, terus kita langsung nerima. Tapi kita harus memperhatikan juga kesejahteraan maupun penanggungan dari perusahaan itu terhadap kesehatan kita, baik diri kita maupun keluarga. Perusahaan yang cuma menanggungi kesehatan cuma karyawannya saja, tetapi tidak menyanggupi kesehatan terhadap anak-anak dan istrinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah bekerja, teman-teman bakal diberi ini namanya min permit. Ketika kita sudah diterima bekerja, 1 bulan kemudian kita akan dikasih ID card semacam seperti ini. Jadi ID card ini ada banyak macamnya, ada macam-macam areanya, persyaratan masuk di area. Misalkan mau masuk ke pit 1, ini ada ID cardnya, ini harus dibawa. Jadi ketika kita mau masuk kerja, berangkat kerja dan tidak membawa ini, kita bakal disuruh pulang, dan ini harus digantungkan seperti ini ya. Jadi tambang yang resmi, tambang yang benar-benar besar, dia tidak akan membiarkan karyawannya begitu saja berangkat kerja tanpa memakai APD. Tetapi tambang yang resmi itu benar-benar ketat. Di situ kita bakal diperiksa oleh security di gerbang masuk. Kita bakal ditanyain jam tidur kita berapa,
apa kita benar-benar siap bekerja. Nah, di situ juga ada tim medis. Kita bakal dicek kesehatannya, cek tekanan darah, sama kita bakal diperiksa kesiapan kerjanya, apa semuanya permitnya udah siap, terus APD-nya udah siap apa belum. Kalau salah satu saja yang tidak siap, kita bakal disuruh pulang. Nah, oke teman-teman, untuk penjelasan saya persyaratan prakerja masuk di pertambangan cukup sampai sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like dan di share. Untuk selanjutnya saya akan mereview lagi beberapa persyaratan masuk di pertambangan, dan saya akan mereview juga bagaimana peran aktif anak muda terhadap lowongan kerja di pertambangan. Oke, terima kasih. Saya Muaz Daen. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.